Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Almira Azaria. Nah, di sini kita untuk pertemuan kedua akan belajar tentang pencemaran pada lingkungan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dikasih kelancaran pada proses pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai, berdoa selesai. Berikutnya mari kita belajar bersama tentang kenapa pencemaran lingkungan itu bisa berubah. Mari kita simak bersama. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik itu dapat menganalisis data pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dampak dari pencemaran lingkungan bagi kehidupan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik akan terampil merumuskan gagasan pemecahan masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, di situ sudah terdapat 3 gambar. Yang pertama yaitu gambar pencemaran air dan juga pencemaran udara. Nah, ketiga gambar ini merupakan salah satu contoh dari pencemaran lingkungan yang akan kita pelajari akan lebih lanjut pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan itu merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kehidupan manusia, atau bisa juga terjadi karena proses alam, sehingga kualitas lingkungan itu turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya, seperti sedia kala. Nah, pencemaran lingkungan ini lebih singkatnya, pengertian dari pencemaran lingkungan itu merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam air maupun udara. Bahan atau zat yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan itu disebut dengan polutan. Berdasarkan zat pencemarnya, pencemaran lingkungan itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pencemaran kimiawi, yang kedua pencemaran fisik, dan yang ketiga yaitu pencemaran biologis. Yang dimaksud dengan yang pertama yaitu pencemaran kimiawi. Yang dimaksud dengan pencemaran kimiawi merupakan pencemaran yang polutannya itu berupa zat kimia, seperti contoh zat radioaktif, unsur-unsur logam berat seperti AS yang berarti arsen, CD yang berarti kadmium, Cu yang berarti tembaga, Pb yang berarti timbal, Hg yang berarti merkuri, Ni yang berarti nikel, dan yang terakhir yaitu Zn yang berarti zinc. Nah, di situ sudah tertera sebuah contoh dari pencemaran kimiawi, yaitu pada gambar tersebut merupakan termasuk pada contoh CD yang berarti kadmium. Selanjutnya yaitu pencemaran fisik. Yang dimaksud dengan pencemaran fisik ini merupakan pencemaran yang polutannya itu berupa kaleng-kaleng, botol, dan juga plastik. Nah, di situ sudah tertera sebuah contoh juga pada pencemaran fisik yang berupa botol aqua dan juga botol plastik.
Dan yang ketiga yaitu pencemaran biologis. Nah, yang dimaksud dengan pencemaran biologis ini merupakan pencemaran yang polutannya itu berupa mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri dan juga berbagai cacing parasit. Nah, di situ sudah tertera contoh dari pencemaran biologis. Seperti di situ terdapat ibu-ibu yang melakukan pengambilan air pada sebuah sungai, di mana apabila sungai itu dinyatakan tercemar, namun masih tetap dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, maka menyebabkan terjadinya penyakit pada dirinya sendiri, di mana pastinya di air yang tercemar itu akan terdapat bakteri yang sangat amat banyak. Selanjutnya yaitu berdasarkan lokasi yang tercemar, pencemaran lingkungan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Yang pertama yaitu pencemaran air. Yang dimaksud dengan pencemaran air ini merupakan masuknya komponen energi atau zat tertentu ke dalam air yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada air tersebut yang disebabkan oleh kegiatan manusia, di mana dengan adanya komponen energi atau zat tertentu yang masuk ke dalam air dapat menyebabkan kualitas airnya itu turun sampai tingkat tertentu dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Dikatakan air itu tercemar, air tersebut itu terdapat perubahan berupa mulai dari warna, bau, dan juga rasa dari airnya tersebut. Sumber pencemaran air ini dapat berupa dari sumber rumah tangga, limbah pertanian, dan juga limbah industri. Pada limbah industri, yaitu berupa logam berat seperti kadmium, merkuri, timbal, seng, timah, benzena, serta karbon tetraklorida dapat mengganggu fungsi organ tubuh manusia, bahkan dapat menyebabkan terjadinya kanker pula. Air limbah industri yang berbau busuk dan juga berbuih itu dapat menyebabkan kematian terhadap organisme air di dalamnya. Selanjutnya yaitu limbah rumah tangga. Pada limbah rumah tangga ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu limbah organik dan juga limbah anorganik, yaitu berupa sampah yang mudah terurai sendiri oleh alam seperti daun yang kering, sisa sayuran maupun bahan yang lainnya. Sedangkan pada limbah anorganik itu berupa botol kaca, botol plastik, kantong plastik, kaleng, dan juga lain-lain. Nah, di situ sudah tertera sebuah contoh dari limbah rumah tangga yang berupa kaleng, ada juga botol plastik. Maka dapat dinyatakan bahwa gambar tersebut merupakan contoh dari limbah anorganik. Selanjutnya yaitu limbah pertanian. Pencemaran air dari pupuk dan pestisida dapat mengakibatkan kematian organisme air dan organisme lain yang meminum air tersebut. Dan yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara ini merupakan masuknya unsur-unsur berbahaya ke atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan pada manusia. Contoh gas pencemar udara yaitu seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan juga nitrogen oksida.
Berikut merupakan contoh dari karbon monoksida dan karbon dioksida, di mana terjadinya proses pembakaran mesin yang tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida. Nah, gas karbon monoksida yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah maka dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada kesehatan. Gas karbon dioksida itu berasal dari pabrik, asap mobil, dan juga perbakaran kayu. Dan karbon dioksida itu apabila terlalu berlebihan maka dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Nah, di situ sudah tertera sebuah contoh dari terjadinya pembakaran yang tidak sempurna, yaitu adanya asap mobil yang sangat tidak sehat. Dan kedua yaitu berupa contoh dari sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida. Nah, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ini berasal dari pembakaran pada mesin kendaraan yang bermotor. Pencemaran sulfur dioksida dan nitrogen ini dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Dan yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini dapat diakibatkan oleh 3 limbah. Yang pertama yaitu limbah domestik, yang kedua limbah industri, dan yang terakhir yaitu limbah pertanian. Yang pertama yaitu limbah domestik. Limbah domestik ini bisa berupa limbah padat dan juga limbah cair. Limbah domestik ini berasal dari pemukiman penduduk pasar, tempat-tempat usaha, dan lain sebagainya. Limbah padat ini berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat teruraikan oleh mikroorganisme seperti kantong plastik, bekas kaleng, dan botol, dan juga bekas botol plastik cair mineral. Sedangkan pada limbah cair ini berupa tinja, deterjen, oli, dan juga cat, di mana limbah ini meresap ke dalam tanah sehingga dapat merusak kualitas air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah tersebut. Selanjutnya yaitu limbah industri juga. Nah, pada limbah industri ini juga bisa berupa limbah padat dan juga limbah cair. Limbah industri yang terbentuk padatan dapat berupa lumpur yang berasal dari proses pengolahan seperti sisa pengolahan pabrik gula, kertas, ikan, dan lain-lain. Limbah industri yang berbentuk cair ini merupakan hasil dari pengolahan proses produksi seperti sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia. Perak, kromium, arsen, boron merupakan zat logam. Dan yang ketiga yaitu limbah pertanian. Nah, pada limbah pertanian ini berupa sisa-sisa pupuk sintesis untuk penyuburan tanah seperti pada pupuk urea atau pestisida pemberantas hama tanaman. Mungkin sampai sini ada yang masih belum bisa difahami. Sudah bisa ya. Baik, apabila sudah bisa difahami oleh adik-adik semua, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu dampak dari pencemaran lingkungan. Nah, dari pencemaran lingkungan ini menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu punahnya spesies, di mana pencemaran lingkungan dapat menyebabkan terjadinya kepunahan spesies. Nah, punahnya spesies terjadi dapat mengubah pola interaksi dalam satu ekosistem, sehingga keseimbangan lingkungan itu juga akan terganggu. Yang kedua yaitu keracunan dan penyakit. Nah, orang yang mengonsumsi makanan tercemar dapat mengalami keracunan. Dari akibat keracunan tersebut, maka orang dapat mengalami kerusakan fungsi organ, bahkan terjadinya kematian pada orang tersebut.
Selanjutnya yaitu ledakan hama. Tiga yaitu ledakan hama. Pencemaran lingkungan juga dapat menyebabkan ledakan hama, di mana penggunaan insektisida dapat mematikan serangga predator. Jika predator punah, maka serangga hama akan berkembang tanpa kendali. Penyemprotan dengan insektisida yang dapat mengakibatkan beberapa spesies serangga menjadi kebal akibat pencemaran akan semakin meningkat. Dan yang terakhir yaitu pemekatan hayati. Bahan pencemaran yang masuk ke perairan memiliki kadar yang kecil karena bahan pencemar itu lebih mengalami pencemaran. Jika bahan pencemar itu terserap oleh tubuh alga, maka kadarnya akan meningkat ratusan bahkan ribuan kali. Proses peningkatan pada bahan pencemar melewati tubuh makhluk hidup tersebut merupakan pengertian dari pemekatan hayati. Selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, pada pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan diskusi. Nah, di sini sudah Ibu kelompokkan berikut nama-nama kelompok. Di sini terdapat 6 kelompok, di mana tugasnya silakan kalian berdiskusi sesama kelompok tersebut. Dan nanti akan kita batasi waktunya selama diskusi tersebut. Nah, setelah itu dari perwakilan kelompok tersebut nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, setelah diskusi lalu perwakilan dari kelompok tersebut silakan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Apakah bisa difahami? Bisa ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini tugasnya yaitu silakan kalian itu membuat laporan hasil diskusi kelompok kalian di lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik mengenai pencemaran air, udara, maupun tanah. Lalu perwakilan kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya, di mana nanti LKPD-nya akan saya share melalui grup WA kita. Di situ sudah tertera setiap LKPD ada keterangan kelompoknya juga. Jadi kalian silakan download LKPD yang sesuai dengan kelompok kalian. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.